warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah, senang rasanya mendengar Pak Ari. Sehat selalu ya Pak ya. Baik Pak, PI ke-6 kali ini tujuannya adalah untuk mengetahui refleksi diri Bapak selama PGP 6 bulan ini. Kemudian kita juga nanti pada akhirnya membicarakan persiapan untuk panen raya di Lokakarya 7. Tidak terasa ya Pak? Terasa atau tidak nih belajarnya? Tidak terasa. Tidak terasa ya? Karena menikmati proses. Saya senang mendengarnya. Oke, baik Pak, kita mulai. Jadi saya ingin tahu nih Pak, selama 6 bulan berjalan pendidikan guru penggerak, apa sih perasaan Bapak itu yang pertama ya? Kemudian apakah ada hambatan di dalam belajar? Kemudian saya juga ingin tahu progres Bapak di dalam belajar selama mengikuti. Oke, terima kasih Bu. Jadi perasaan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, pertama saya sangat senang, sangat bahagia, dan sangat termotivasi dengan materi-materi yang disampaikan, ilmu-ilmu didapat nih, memberikan pemikiran baru bagi saya untuk melakukan pembelajaran yang memang lebih berpihak kepada murid. Dan juga saya termotivasi untuk melakukan kreativitas dan inovasi di dalam pembelajaran di sekolah ini. Dan juga saya menjadi bisa membantu berperan lah di sekolah dengan apa yang sudah saya dapatkan dalam PGP. Saya coba bagikan kepada rekan, saya coba sampaikan kepada pimpinan, saya coba terapkan di dalam kelas. Nah, alhamdulillah materi-materi yang disampaikan ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Iya, jadi luar biasa sekali ya Pak ya, dalam belajar Bapak juga ternyata sudah mengimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain ya Pak ya. Nah, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman-teman itu seperti apa? Ya, dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sangat luar biasa. Saya benar-benar difasilitasi sampai di pembelajaran pun apabila memang ada materi dari guru penggerak, saya diberikan dispensasi lah untuk pembelajaran di kelas. Jadi sangat diberikan kemudahan, segala fasilitas apapun yang saya butuhkan untuk pendidikan guru penggerak semua difasilitasi oleh pihak sekolah dan didukung penuh oleh teman-teman rekan sejawat. Oke, senang ya Pak ya. Nah Pak, kan ada 3 modul tuh ya. Nah, ada 3 modul yang dipelajari. Modul mana sih yang paling paling klik dengan Bapak gitu? Modul yang paling klik dengan saya itu coaching. Coaching. Kenapa tuh? Cerita tuh. Pertama, selama ini kan saya orangnya agak cuek, tidak biasa mendengarkan orang lain. Nah, jadi dengan adanya coaching ini, salah satunya memberikan perubahan pada diri saya yang sangat luar biasa. Itu saya sekarang berupaya untuk sering mendengar dan menggali potensi dari orang lain, dan juga membantu orang lain untuk bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Artinya senang bisa menggali potensi orang lain dan juga bisa saya terapkan juga di kehidupan saya secara pribadi, ya, di dalam rumah tangga juga bermanfaat materi ini. Pertama saya terhadap istri mendengarkan, kalau ini saya agak lebih cuek. Nah, dan coaching ini saya sering hampir setiap hari mendengarkan apapun yang disampaikan oleh keluarga, keluhan dan lain-lain, permasalahan apapun, sehingga komunikasi sekarang menjadi lebih baik di keluarga, baik di sekolah juga, dengan kawan-kawan semakin akrab. Nah, kawan-kawan juga merasa terbantu dengan saya sering berdiskusi, mendengarkan, menggali. Mereka juga akhirnya bersemangat. Ya, mereka bilang sepertinya saya juga harus ikut guru penggerak. Setelah melihat Pak Ari bisa membangkitkan semangat, saya juga ingin merasakan perubahan dengan mengikuti guru penggerak angkatan berikutnya. Itu yang disampaikan. Luar biasa ya Pak ya. Jadi saya tertarik sekali ketika Bapak menerapkan ke
orang lain, ke rekan sejawat, terutama ke istri juga ya Pak ya. Nah itu kan pada diri Bapak. Kemudian bagaimana Bapak mengibaskan teknik yang Bapak kuasai di coaching itu kepada rekan sejawat atau kepada istri Bapak? Ya, jadi saya lakukan pertama dengan istri, saya berupaya untuk selalu mendengarkan permasalahan yang dihadapinya, apalagi dia ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi kepala sekolah. Saya tahu tugasnya tidak mudah, pasti banyak permasalahan yang dihadapi dengan memimpin sekian banyak orang. Jadi saya berpikir saya akan coba menggali potensi dari istri saya. Dengan saya meng-coaching dia, rupanya akhirnya dia sepertinya saya sanggup lah. Saya bisa untuk mengemban amanah ini. Sepertinya saya punya kemampuan untuk memimpin. Awalnya dia sedikit ragu, tapi dengan saya coaching, saya sampaikan kepemimpinan itu bukan hanya bakat alami, namun bisa kita pelajari. Nah, saya coba mungkin apa yang pernah dilakukan, apa yang biasanya dilakukan selama pembelajaran, selama ditunjuk sebagai wakil siswaan, apa yang sudah pernah dilakukan. Akhirnya dia bilang, oh ternyata sepertinya saya bisa ini, dia bilang mampu, saya punya potensi ini. Itu dari dia menyadari bahwa ternyata dia sepertinya bisa, mampu memimpin dan bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan di sekolahnya. Dan saya bilang, ya itulah potensi yang kamu miliki, silakan dikembangkan. Kalau dengan rekan-rekan sejawat, awalnya banyak rekan-rekan yang berpikir menghadapi siswanya agak sulit. Saya bilang sebenarnya tidak sulit. Saya coba menggali, mungkin ada hal menarik dalam diri teman-teman yang bisa teman-teman explore. Saya bilang, entah misalnya dari segi humor yang menarik, dan di pembelajaran tidak begitu bosan, diselingi dengan speaking. Saya bilang mungkin dengan diselingi dengan apa saja yang mungkin agak tidak monoton lah pembelajaran yang dilakukan. Akhirnya mereka menyadari, oh ternyata kalau pembelajaran tidak monoton menarik juga sepertinya setelah dilakukan di dalam kelas. Nah itulah pentingnya kita menggali potensi diri kita. Terus ada nggak Pak selama proses percakapan itu kawan Bapak yang bilang, oh saya ingin belajar coaching juga nih, gitu? Ada nggak? Ya, ada beberapa rekan yang sangat tertarik sehingga dia bilang sepertinya saya tidak hanya ingin belajar tentang ini, tapi saya juga ingin mengikuti program guru penggeraknya biar lebih lengkap, dia bilang itunya. Luar biasa saya Pak ya. Nah, menyenangkan karena membangun kompetensi itu memang betul dimulai dari diri kita, kemudian kita imbaskan kepada orang lain. Jika orang lain juga memiliki kemampuan yang sama atau lebih itu kebahagiaan buat kita ya Pak ya, kepuasan juga buat diri kita. Baik Pak, saya mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan, itu luar biasa sekali. Yang pasti adalah keinginan untuk berubah, keinginan untuk belajar, dan keinginan untuk berbuat baik tentang hal-hal baik. Itu yang harus kita letakkan dari Bapak, karena Bapak udah luar biasa. Dan saya sudah melihat selama pendampingan 1 hingga proses pendampingan ini terjadi ketika saya membaca referensi Bapak, semuanya itu saya menyadari bahwa perubahan yang terjadi pada Bapak itu sangat signifikan. Kemudian fokus Bapak di dalam melontarkan ide-ide itu juga konsisten, saya lihat. Kemudian Bapak semakin kaya di dalam memandang, berpikir, dan mengambil keputusan. Nah itu yang saya lihat dari jurnal itu ya Pak ya, LMS Bapak itu luar biasa sekali. Nah kita sekarang bicara tentang ini nih Pak, feedback 360 yang Bapak berikan kepada responden. Saya ingin dengar cerita Bapak dari kepala sekolah, dari rekan dan itu feedbacknya mungkin bisa diintisarikan jadi satu seperti apa sih gitu. Kemudian apakah ini membangun impact yang positif atau yang negatif? Apakah Bapak masih memiliki keraguan tentang hal tersebut? Jadi setelah melihat responden yang mereka sampaikan, ternyata mereka melihat terjadi perubahan yang positif sekali setelah saya mengikuti guru penggerak ini, dan juga mereka melihat banyak hal-hal baru
yang mereka dapatkan, ya, dan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan maupun yang saya sampaikan ide-ide kepada kepala sekolah, dan juga saya mengajak murid-murid untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari pembelajaran yang seperti biasa, seperti belajar di bawah pohon, seperti belajar di tempat ibadah, dan belajar mengenal lingkungan. Artinya tidak monoton. Mereka menganggap saya ini termasuk orang yang memulai prakarsa perubahan yang positif di sekolah setelah mengikuti guru penggerak. Artinya ada banyak ide-ide positif yang saya sampaikan di sekolah yang direspon yang bermanfaat. Salah satunya yang dilakukan pada hari ini termasuk yang dilakukan oleh teman-teman dari seni budaya. Artinya saya bilang coba kita lakukan mencari bakat anak. Ternyata direspon, dibuatlah art festival untuk mencari bakat-bakat dari siswa SMP 13. Mungkin selama ini kita tidak melihat bakat mereka karena mungkin hanya di kelas, tapi kita coba eksplor. Ternyata setelah dilakukan luar biasa. Iya, betul. Banyak bakat-bakat siswa itu yang tidak kita lihat secara langsung, namun setelah dipanci, digali potensi, ternyata sangat luar biasa. Nah, itulah salah satu dampak positif dari saya yang dilihat oleh kawan-kawan dari kepala sekolah. Artinya saya bisa membangkitkan motivasi, membangkitkan prakarsa peluang-peluang positif untuk kebaikan sekolah. Oke, kan berarti bisa kita simpulkan bahwa kompetensi memotivasi, kompetensi kepribadian Bapak itu semakin kuat ya Pak ya. Dari hal-hal yang Bapak dapatkan, yang Bapak pelajari, kompetensi apa sih yang Bapak ingin gali lagi, ini aku belum kuat nih, ini aku harus seperti ini nih. Ya, yang saat ini saya ingin kembangkan yaitu kompetensi sosial emosional. Oke. Ya, karena memang bagaimana menggali potensi, terutama untuk murid saya, murid SMP 13 ini berkaitan dengan kesadaran mereka. Artinya memang yang paling utama di sini kesadaran diri, kemampuan mereka untuk sadar terhadap pedulian lingkungan maupun kepada sesama. Nah, ini yang sedang saya coba kembangkan lagi, karena memang saya lihat masih banyak sekali siswa yang memang belum memiliki kesadaran bahwa contohnya membuang sampah itu pada tempatnya. Padahal hal ini sepele, namun masih banyak sekali siswa yang sepertinya seolah-olah di sini kan ada petugas kebersihan, pandai nanti dipungut. Artinya ini belum sadar bahwa membuang sampah pada tempat itu kewajiban diri, bukan itu seolah-olah ada petugas kebersihan lebih ke seenak-enaknya. Nah, ini yang mau saya kembangkan, kompetensi sosial emosional dari saya secara pribadi maupun kepada murid maupun kepada rekan-rekan lain. Oke, itu kan tadi berarti Bapak sudah menemukan satu masalah ya Pak ya. Ini menarik Pak, kalau Bapak buat jadi PPK ini juga bagus deh kan. Oke, ada permasalahannya kesadaran diri anak masih kurang di dalam soal kebersihan. Apakah Bapak udah buat orang-orang planning rencana yang akan diterapkan, kemudian ada lini masanya, kira-kira target Bapak berapa bulan atau bagaimana? Ya, ini salah satu prakarsa perubahan yang saya sampaikan kepada pimpinan, kepada rekan-rekan sejawat. Saya bilang hal ini harus kita lakukan, karena kalau tidak dilakukan tidak ada perubahan itu. Artinya kalau hal ini tidak dilakukan, selamanya siswa kita tidak akan memiliki kesadaran. Jadi sudah disampaikan ya Pak sudah disampaikan, kemudian tapi masih lingkungan sekolah nih. Anak-anak gimana? Belum. Ke anak-anak saya sudah mulai di kelas-kelas. Oke, sudah persuasif. Sudah. Karena kebetulan saya juga cukup banyak mengajar di kelas-kelas. Saya coba sudah terapkan, dan alhamdulillah respon mereka juga positif. Anak-anak pun ya, karena pembiasaan tidak bisa dilakukan hanya sekali. Betul. Dan tidak bisa juga dilakukan oleh hanya seorang diri. Makanya saya juga mengajak rekan-rekan sejawat juga melakukan hal yang sama. Artinya memberikan kesadaran diri kepada siswa yang sama. Contoh misalnya saya sampaikan ke anak-anak, Bapak mau masuk kelas kalau kelasnya bersih. Nah, kalau tidak bersih, Bapak tunggu kalian dibersihkan. Kalau sudah tidak ada sampah satupun, baru saya akan masuk ke kelas. Artinya pertama mereka pakai disuruh, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah tahu kalau kelas bersih, guru akan senang masuk ke dalam kelas. Itu saya mau berikan pemahaman kepada mereka. Betul. Jadi itu kan udah berapa bulan nih Pak
kegiatan itu Bapak lakukan? Ini sudah hampir berjalan sekitar 3 bulan. Oh, lumayan juga ya. Nah, progres tadi Bapak udah tunjukkan bahwa anak-anak udah menyadari beberapa mungkin ya, belum keseluruhan ya, bahwa guru akan nyaman, akan masuk, mereka akan belajar jika kelas bersih. Karena rencananya nih berapa lama lagi nih sampai mereka betul-betul Bapak bisa melihat mereka betul-betul oke, sekarang tidak usah disuruh-suruh lagi, kita udah tahu bahwa kita cinta kebersihan, itu kira-kira bisa kita angkat. Saya menargetkan 3 bulan ke depan hal itu sudah bisa fix, dan juga saya sudah mengajukan kepada kepala sekolah, pada pimpinan yang lainnya, waka-waka, juga kepada rekan guru. Saya sudah mengajukan selain kita giatkan dari anak-anak kebersihan, juga saya ingin kita mengurangi limbah di sekolah. Ya, saya mengajukan setiap siswa nanti di ajaran baru wajib membawa bekal makan maupun minuman sendiri dari rumah. Artinya mereka misalnya mau ke kantin, mereka bawa bekalnya, bawa ke kelas atau bawa pulang cuci rumah. Artinya tidak meninggalkan plastik apapun di sekolah. Menarik sekali. 3 bulan yang akan datang itu berarti program PGP secara LMS itu selesai, tapi Bapak sebagai guru penggerak itu baru dimulai. Sebenarnya langkah mulai kan. Saya nggak sabar Pak, harapan saya bahwa apa yang Bapak harapkan itu bisa terwujud satu hari kelak ketika kita diskusi kembali. Saya bisa mendengar bahwa program ini berjalan dengan sangat baik, Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Sekarang saya ingin tahu nih perubahan dalam pembelajaran Bapak selama 6 bulan. Tadi kan Bapak menyatakan bahwa banyak sekali program-program ide-ide baru, bahkan Bapak juga merasa termotivasi. Bahkan yang paling luar biasa adalah memotivasi anak-anak jadi guru penggerak ya Bapak. Perasaan Bapak gimana sih? Puas atau tidak? Perasaan saya sangat puas, saya sangat bahagia bisa memberikan dampak positif di sekolah maupun di orang di sekitar saya. Inilah yang saya harapkan, setiap ilmu yang saya dapatkan harus bisa saya bagikan kepada orang lain, harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Benar sekali, beri manfaat bagi orang lain dan juga diri sendiri. Pak, dari 6 bulan pembelajaran, proses belajar itu, kalau apa sih yang paling menantang Bapak di dalam baik belajar ataupun menginterpretasikannya? Yang paling menantang bagi saya karena kebetulan memang saya ini kan orangnya tidak terbiasa lama duduk di depan rektor. Jadi karena tugas-tugasnya ini memerlukan waktu yang cukup signifikan, ya, termasuk mengupload video dan lain-lain sebagainya waktu. Artinya disitulah saya harus melatih mulai untuk mencoba membiasakan diri untuk lebih lama dengan rektor, dengan mengerjakan tugas-tugas dan juga mencoba hal yang baru. Ini yang memang menjadi tantangan bagi saya, namun alhamdulillah bisa dilewati. Oke, alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Akhirnya lama-lama betah ya di depan rektor ya. Iya. Terpaksa. Sampai nyeri kan gitu. Baik, kita menuju ke penilaian pemetaan aset ya Pak ya. Kan kemarin Bapak sudah melakukan pertemuan ya. Sudah. Nah, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam diskusi tersebut Pak? Ya, pertama saya melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, rekan guru, rekan sejawat. Saya melibatkan orang tua, wali, perwakilan, dan juga saya melibatkan tokoh masyarakat di sekitar sekolah ini dan juga murid SMP 13 ini. Berarti ada 6 aktor yang terlibat di dalam diskusi tersebut ya. Ceritakan dong Pak, seperti apa jalannya diskusi secara ringkas pun boleh. Ya, jalannya diskusi berlangsung cukup baik, ada feedbacknya aktif lah antara pihak sekolah maupun tanggapan dari orang tua maupun harapan dari masyarakat dan juga keinginan dari murid yang selama ini mungkin sekolah tidak tahu apa yang terjadi, apa sih pandangan dari masyarakat tentang sekolah. Contoh misalnya ada masukan dari masyarakat
Ibu tolong lingkungannya diberi apa supaya, karena saya lihat biasanya anak sering meloncat pagar. Itu laporan dari masyarakat. Selama ini mungkin kami sekolah kan sekolah besar, luas, mungkin nggak terlihat kan, karena siswanya hampir 1.000. Jadi dengan adanya masukan salah satunya tentang itu, jadi sekolah alhamdulillah kemarin kepala sekolah sudah beli pot bunga akan dipasang di sekeliling pagar. Artinya kalau kawat dulu akan nanti membahayakan, jadi dipasang nanti langsung direspon oleh kepala sekolah, akan memasang bunga yang dibor itunya, dibor potnya supaya tidak jatuh, dipasang di pagar supaya anak-anak tidak bisa meloncat lagi pagar. Kasih bunga-bunga apa yang memang bagus lah, indah sekolah, juga mengantisipasi anak-anak tidak meloncat pagar. Nah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Langsung direspon, langsung aksi nyata dari kepala sekolah. Ini salah satunya potnya sudah ada, sudah sampai. Ya, sudah dibeli, tinggal ditanam untuk sepanjang pagar ini. Sepanjang pagar yang biasa area-area dilompati oleh anak-anak sesuai laporan dari tokoh masyarakat tadi. Artinya sekolah tidak hanya mendengar tapi melakukan aksi nyata. Keluhan-keluhan atau apa surat saran dari masyarakat sekitar. Dan juga dari orang tua wali sudah sangat mensupport dengan apa yang dilakukan di sekolah, pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan ekskul lainnya. Dan orang tua sangat apresiasi positif karena di sekolah ini tidak hanya kegiatan belajar mengajar yang diutamakan, namun potensi minat bakat siswa juga tersalurkan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Itu yang tanggapan positif dari pihak sekolah. Dari pihak pengawas sekolah juga apresiasi atas yang sudah dilakukan oleh sekolah selama ini, fasilitas-fasilitas yang termasuk lengkap di sekolah ini, termasuk juga dengan memperindah banyaknya tanaman hijau, lokasi yang memang menyegarkan. Jadi apresiasi dari pengawas sekolah seperti itu. Kalau dari siswanya Pak? Dari siswa banyak harapan dari siswa yang disampaikan, namun secara garis besar mereka sama dengan keinginan yang saya sampaikan. Mereka ingin sekolah ini siswanya sadar dengan kebersihan sekolah. Itu yang ditekankan oleh siswa. Jadi mereka juga merasa sekolah ini jangan sampai siswanya semaunya. Dari mereka sendiri menginginkan kalau bisa ada komunitas ataupun ada apa sebuah kegiatan atau apa yang memang untuk melatih agar anak-anak menyadari bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, itu kunci yang disampaikan oleh mereka. Berarti itu bisa dibuat sebagai satu program baru yang berpihak pada murid itu, Ya. Karena itu kan idenya dari mereka itu Ya, kan. itu dari mereka seperti itu. Pelaksananya mereka juga, kemudian Bapak dengan rekan-rekan guru yang lain membantu membimbing mereka, bukan mengawasi ya, Benar. membimbing mereka, kemudian nanti hasilnya bisa dilihat bersama. Bagus sekali itu. Kalau tadi sudah disebutkan dari pengawas, dari kepala sekolah juga udah aksi nyata, dari guru juga, kemudian dari tokoh masyarakat, dari tadi yang lompat pagar ya Pak ya. Dari rekan guru apa? Dari rekan guru memang disampaikan bahwa perlu adanya penambahan kegiatan positif, penambahan positif dari kegiatan-kegiatan di sekolah untuk menampung minat dan bakat siswa. Karena melihat semakin banyak anak yang ingin berkegiatan, dan juga sarana prasarana sekolah ini juga memungkinkan untuk melakukan itu. Makanya dari guru-guru bilang sepertinya anak-anak ini karena kemampuan akademik juga agak kurang, tapi sepertinya kalau untuk ekstrakurikuler mereka sangat semangat. Artinya mungkin dari akademik kurang bisa diambil nilai positifnya di ekstrakurikuler, non akademiknya mungkin bisa ditingkatkan. Artinya agar anak ini jangan sampai dia tidak ada motivasi untuk berprestasi. Itu dari rekan-rekan guru yang ingin menyampaikan kepada diskusi pemetaan kemarin. Itu kan dari kesemua hasil diskusi sebenarnya termasuk ke dalam bagaimana Bapak mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ya Pak ya. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan, saya bisa simpulkan bahwa Bapak
kemudian melakukan observasi, yang tadi juga diskusi, itu wawancara juga saya rasa bukan interogasi. Sejauh Bapak mengidentifikasi sumber daya yang ada itu, ada nggak kesulitan yang Bapak temukan? Oh ternyata ide ini nggak bisa diimplementasikan nih. Oh ternyata ide ini tantangannya banyak nih. Ada nggak? Kalau saya lihat memang tantangan dalam mengimplementasikan ide positif ini yaitu kolaborasi. Oke. Karena dengan jumlah guru yang cukup besar, dengan jumlah siswa yang sangat besar. Oke, sebentar siswanya 1000-an lebih. 1017 kemudian gurunya hampir 60 guru. 62, 62 gurunya. Makanya saya menganggap tantangannya bagaimana menjadikan satu persepsi. Artinya semua guru memiliki keinginan yang sama bahwa kita harus memberikan kesadaran kepada siswa bahwa proses ini tanggung jawab bersama. Oke, itu tantangan terbesar Tantangan ya Pak. terbesarnya itu menyatukan persepsi untuk berkolaborasi. Oke, saya yakin Bapak udah berpikir ini tantangannya seperti apa yang harus saya lakukan, itu saya rasa Bapak kira-kira saya mau spill dong Pak. Apa nih rencana pertama ya untuk Bapak? Rencana pertama yang ingin saya lakukan itu saya komunikasi dengan kepala sekolah, mohon izin bahwa saya ingin menerapkan prakarsa perubahan seperti ini, karena kalau saya secara pribadi yang menggerakkan rasanya agak sulit juga, berarti perlulah bantuan atau dukungan dari pimpinan. Karena kalau kita ada dukungan dari pimpinan, saya rasa agak sulit untuk menggerakkan hal ini. Tapi kalau sudah pimpinan yang menyampaikan, kepala sekolah sudah memberikan penugasan, dukungan dan lain-lain kepada guru, insyaallah saya merasa hal ini akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dilaksanakan. Oke, dari kepala sekolah, kolaborasi, komunikasi, ya, mana lagi? Masyarakat sejawat. Apakah Bapak nanti buatnya secara resmi pleno gitu atau cukup Bapak internal ngobrol santai dengan teman, ini strateginya seperti apa? Strateginya rencananya akan saya akan lakukan di dalam rapat pleno, rapat dinas di sekolah. Resmi berarti Ya, resmi, artinya program ini bukan program pribadi, tapi ada program untuk kebersamaan, untuk menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik, prakarsa perubahan ke arah yang positif. Makanya dengan adanya disampaikan di dalam rapat resmi, rapat pleno dapat dinas sekolah, semoga semua guru menyadari bahwa hal ini adalah penting kita bersama. Betul, saya setuju. Kemudian ada nggak Pak, ini jadi saya yang kepo nih, terbetik nggak Pak untuk melibatkan orang tua siswa, tokoh masyarakat untuk di dalam program ini? Jika ada, itu kira-kira strategi Bapak seperti apa? Ya, rencana memang salah satunya yaitu tadi dengan melibatkan semua rekan guru, apalagi semua rekan guru ini merupakan wali kelas. Nah, disinilah kemudahannya apabila guru-gurunya sudah sepemikiran untuk melakukan prakarsa perubahan positif ini, maka untuk menggerakkan lini yang lain menjadi lebih mudah. Nah, karena wali kelas bersinggungan langsung dengan orang tua, kepala sekolah bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar. Artinya kalau sudah satu visi, satu frekuensi, lebih mudah melibatkan pihak-pihak yang lainnya. Karena pihak internal dulu ini dikuatkan. Kalau di dalam sudah kuat, keluarnya lebih mudah. Kalau di dalam masih belum satu persepsi, nanti pada saat orang tua bertanya beda versi. Oh iya betul. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya saya mau menyatukan satu visi dulu di dalam sekolah. Jika sudah satu visi, satu persepsi, maka penyampaian keluar itu akan sama. Jadi semua guru yang menjadi wali kelas akan menyampaikan hal yang sama kepada seluruh orang tua wali atau wali siswa. Bila sudah satu visi dengan kepala sekolah, maka kepala sekolah akan menyampaikan hal yang sama kepada tokoh masyarakat sekitar. Itu yang paling betul. Saya setuju. Jadi memang internal dulu dikuatkan, kemudian nanti baru menggandeng yang lainnya. Pak, dari sekian banyak arsip 7 arsip yang ada di tempat Bapak,
aset mana yang belum tergali secara maksimal? Yang belum tergali secara maksimal aset dari segi pendanaan. Pendanaan. Oke, kenapa? Ya karena memang jumlah siswa cukup besar, karena sekolahnya ini sangat besar, sehingga pendanaan untuk mendukung program-program yang bersinggungan langsung kepada murid belum dapat dimaksimalkan secara penuh, karena banyak hal yang memang harus ditanggulangi di sekolah ini, karena jumlah tenaga honornya juga cukup besar. Sehingga anggaran sekolah tersedot banyak untuk menggaji tenaga honorer. Karena kalau siswanya belajar tak ada guru, kan bermasalah juga. Masa ada belajar tapi nggak ada gurunya, makanya memang untuk saat ini memang kendalanya di pendanaan berkaitan. Pernah ada nggak pembicaraan tentang aset ini, Pak? Pendanaan ini sering kita bicarakan, terutama pada saat pembahasan LKS sekolah. Jadi memang dari yang disampaikan oleh penanggung jawab pengelola pos, memang untuk saat ini agak sulit sekolah untuk memfasilitasi hal-hal yang memang dibutuhkan untuk keberpihakan kepada murid, karena melihat jumlah honor masih cukup besar. Semoga yang disampaikan, semoga dengan adanya pengangkatan semua honor menjadi P3K itu sangat membantu keuangan sekolah, sehingga itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan kegiatan sekolah. Nah, ini memang kami juga menyadari hal itu, sehingga secara pribadi juga menyadari hal itu. Kemampuan sekolah memang sangat terbatas. Masalah pendanaan ini mau tidak mau bagaimana berinovasi, berkreasi. Nah, salah satunya tadi pada saat ada ide dari tokoh masyarakat bahwa anak-anak sering ini, kepala sekolah langsung berdiskusi, Pak Ari, bagaimana kalau kita pasang perbungaan? Saya setuju, saya bilang itu sesuai dengan program hadiah sekolah kita menjadi indah, hijau, saya bilang, daripada kita pasang kawat berduri justru membahayakan siswa nanti. Betul sekali. Semoga bisa teratasi dengan cepat ya Pak. Dan memang betul-betul saya dari lubuk hati yang terdalam mendoakan kawan-kawan di sini semuanya bisa berangkat di kegiatan, karena memang tenaga mereka ekstra Pak. Tenaga pemerintah ekstra, tanggung jawab mereka sama, bahkan ada beberapa tanggung jawab mereka berlebih daripada guru ASN sendiri. Kemudian ya memang timbal balik itu harus ada. Semoga dimudahkan. Amin. Baik Pak, kita lanjutkan lagi mengenai persiapan panen hasil belajar. Kira-kira saya kayak Bapak dulu nih, ada gambaran atau pernah dengar atau pernah diskusi nggak dengan angkatan sebelumnya Pak? Seperti apa sih panen belajar? Yang pernah saya lihat, yang pernah saya sempat dengar dari rekan CGP atau GP Surakarta sebelumnya, panel ini kan menampilkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi saya melihat, karena memang sekarang kurikulum Merdeka ini sangat mendukung kreativitas siswa, jadi saya rasa panel lainnya menjadi lebih memungkinkan kami untuk menampilkan itu, karena setiap siswa harus menampilkan proyek yang mereka inginkan, proyek yang mereka mampu. Nah, jadi ini sangat mensupport sekali untuk panen raya. Terdukung ya Pak ya. Terdukung dengan berarti oke, ide utama Bapak untuk panen raya ini apa? Boleh spill atau enggak nih? Boleh. Kalau untuk saya secara pribadi, saya ingin menampilkan, karena saya guru PKN, ya saya ingin menampilkan ya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, seperti apa tuh Pak? Seperti ya misalnya saya minta menampilkan hasil karya anak yang berkaitan dengan budaya daerah. Oke, kebudayaan daerah. Misalnya tentang pakaian adat dan lain sebagainya. Itu sudah saya terapkan di dalam program pembelajaran saya, karena memang berkaitan dengan PKN kebudayaan. Erat sekali dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Artinya sejauh mana anak-anak melihat
bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa. Itu dalam bentuk apa nih? Video, kemudian atau infografis atau apa? Tentangan-tentangan gimana? Saya meminta kemarin rencana membuat anak-anak untuk membuat rumah adat. Oke, oh, Juga anak-anak membuat miniatur pakaian adat. Menarik. Itu yang akan saya tampilkan, menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, menarik sekali. Saya nggak sabar, Pak. Saya nggak sabar sekali. Oke, itu tadi ide Bapak untuk persiapan panen raya. Nah, nanti di kelas berbagi, nanti di Loka 7 itu juga akan ada kelas berbagi, Pak. Jadi setiap kelompok itu akan memilih satu representatif wakilnya untuk melakukan presentasi program yang berpihak pada murid ataupun apapun yang dianggap sebagai praktik baik. Nanti boleh diskusikan dengan rekan-rekan kelompok. Saya kalau empat-empatnya siap, kalau senang. Jadi siap tempur semuanya kan. Kemudian Bapak harus membuat PPT atau bahan tayang yang akan ditayangkan saat kelas berbagi. Oke, dan demikian rasanya bincang-bincang kita ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Saya senang mendengarkan cerita dan progres yang Bapak lakukan selama pendidikan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam keadaan dengan saya belum maksimal karena keterbatasan yang saya miliki. Berharap apapun yang kita lakukan menjadi pembelajaran baik buat kita. Kita saling menginspirasi karena saya juga belajar dari Bapak. Ide-ide Bapak yang Bapak berikan itu juga terkadang terbetik di saya, kemudian saya implementasikan buat anak-anak saya. Terima kasih banyak, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.